kula Roh suci Roh suci makarya ing manah kula. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak terkasih warga jemaat Gereja Kristen Jawi-Wetan Ampel Gading. Selamat pagi kami sampaikan kepada semuanya, baik yang di Induk maupun di Pantan dan juga di tempat lain yang bisa menerima siaran kami. Masih dalam suasana ibadah di rumah masing-masing yang saat ini kita lakukan dan dimungkinkan beberapa minggu ke depan kita masih akan melakukan yang seperti ini sambil menunggu putusan dari pemerintah dan Majelis Agung terkait kapan hal ini akan berakhir. Dan kita juga akan tetap berharap bahwa penanganan virus COVID-19 akan segera berakhir. Kita akan bersama-sama kembali beribadah di gereja. Sebelum ibadah bersama kita lakukan, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, GKJW Jemaat Ampel Gading telah merencanakan unduh-unduh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020. Adapun teknis yang digunakan, Majelis Jemaat akan mempersiapkan dan menyebarkan amplop persembahan unduh-unduh kepada semua warga jemaat. Diharap warga jemaat bisa mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ini. Yang kedua, ibadah Patuen hari Rabu tanggal 28 Mei 2020 tetap akan dilaksanakan seperti biasa, tetapi yang membedakan tidak dalam bentuk tayangan video audio, tetapi hanya audio. Diharapkan Bapak Ibu warga jemaat bisa mengatur waktu dan bisa mengikuti kegiatan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu saat ini. Dimohon Bapak Ibu warga jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji bersama Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir, kita pujikan bait 1 dan 4. Tuhan Allah hadir pada saat ini.
Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengaku dalam hati kita masing-masing yang demikian. Sesungguhnya pokok pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mendasari ibadah kita pagi hari ini dengan sabda Allah dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Kita buka Roma 12 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, keluarga-keluarga milik Tuhan, kita telah diberikan semangat oleh setiap pelayanan yang kita ikuti, dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Demikian pula pagi ini kita dikuatkan melalui sabda Allah dari kitab Roma, supaya kita tetap memiliki kekuatan dalam diri, dalam melakukan dan melanjutkan karya pelayanan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Tidak boleh kendu atau kendor, dan kita tetap memiliki semangat yang menyala-nyala. Meskipun dalam karya pelayanan kita diperhadapkan dalam berbagai macam kesesakan, pergumulan, penderitaan. Tapi kita perlu terus bersukacita, bersabar, dan tetap bertekun di dalam doa. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi 283. Kita pujikan 2 kali, Bilih Roh Suci, Bilih Roh Suci. Suci makaryo ing manah kula
Saudara-saudara, sesungguhnya penyertaan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus yang telah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan banyak hal yang baik. Karena Roh Kudus beserta dengan kita, maka kita dibimbing dan dituntun untuk melakukan hal-hal yang memberikan kekuatan kepada kita dan kepada orang lain melalui pelayanan yang kita lakukan. Namun demikian, karena kita sebagai pribadi yang seringkali tidak bisa dengan sempurna melakukan kehendak Tuhan, patut kita akui bahwa kita seringkali jatuh dalam kesalahan dan dosa. Maka baik adanya ketika pagi hari ini kita mengaku diri di hadapan Tuhan melalui ungkapan pengakuan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami serta kemampuan untuk melakukan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui karya dan pekerjaan yang kami lakukan, bagian dari panggilan Tuhan yang sesungguhnya dapat memberi berkat untuk kehidupan kami dan orang-orang yang kami cintai, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, siapapun mereka. Namun demikian ya Allah, apa yang mampu kami lakukan sesungguhnya semuanya terjadi dalam keterbatasan kami. Oleh karena itu kami seringkali hanya mementingkan akan kepentingan diri kami. Bahkan kami juga seringkali lalai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena segala keterbatasan kami itu ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami sesungguhnya pribadi yang sangat rapuh dan lemah. Bapa, ampunilah kami, supaya kami boleh belajar untuk kembali menghayati akan kehendak dan maksud Tuhan untuk kami hidup dapat menyatakan seturut dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Bapa, kami buka hati kami seutuhnya di hadapan-Mu. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah ibadah kami pagi ini hingga usai. Dan semuanya kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyempurnakan ungkapan pengakuan diri kita tadi melalui pujian Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Yesus
Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku diri di hadapan Tuhan, serta mengungkapkan bagaimana keterbatasan kita dalam doa maupun pujian, layaklah bagi setiap orang yang berani menyatakan dirinya di hadapan Tuhan, mereka menerima berita anugerah. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan berita anugerah dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16. Kita pun akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikian besar, saudara, berita anugerah yang diberikan kepada kita. Demikian besar dan agungnya sabda Tuhan ini, supaya kita pada akhirnya mau menempatkan diri menjadi pribadi yang telah dipindahkan oleh Allah dari maut ke dalam hidup, yaitu dengan jalan menyerahkan diri kita, bahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Luar biasa, saudara, dalam situasi yang sekarang ini kita seringkali juga mendengar bahkan melihat ada pengorbanan-pengorbanan yang telah dan mampu dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita demi menolong sesamanya. Betapa mulianya kehidupan mereka. Saya yakin, kita semua yakin hatinya telah diterangi oleh sabda Tuhan ini. Mari kita sambut sabda Allah tadi masih dengan bangkit berdiri dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji.
Dipersilakan duduk semuanya. Tiba saatnya saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan menuntun kita kepada hidup. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak sekalian yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membaca dan mengumpuli firman Tuhan yang akan terambil di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya mari kita mohon terang Tuhan dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon terang Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di awal sampai pertengahan ibadah kami ini berjalan dengan penuh selamat. Bapa, kiranya Bapa senantiasa menyertai kami, demikian juga hamba-Mu yang akan menebarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai dengan roh hikmat dan roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari kami segala roh kegelapan yang akan mengganggu jalannya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Sesungguhnya yang beroleh rahmat dan sukacita adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, lebih-lebih yang menyatakan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini, pagi yang penuh berkat, dimanapun kita berada, yang masih diberikan kesempatan dan bisa menggunakan kesempatan untuk beribadah. Kita sama halnya dengan menjemput atau sedang menjemput berkat Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sabda perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Setelah hari Kamis yang lalu, kita ada dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang menuju kepada satu momen yang begitu penting dan besar untuk kita, yaitu masa Hari Raya Pentakosta. Minggu ini adalah minggu antara masa kenaikan dan masa Pentakosta. Kita diajak untuk kembali menghayati dan merenungkan firman Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita. Tadi dalam judul bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali dengan satu contoh-contoh yang dalam beberapa waktu terakhir ini begitu mencuat dan viral di dalam kehidupan masyarakat. Dan tentunya ini juga perlu menjadi perhatian kita mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, yaitu tentang tindakan bully. Nah, anak-anak pernah mendengar ya, ada seseorang atau seorang anak yang dibully. Ya, pernahkah anak-anak mendengar, melihat, atau mungkin juga merasakan sendiri tindakan dibully, ya. Semoga anak-anak tidak menjadi pelaku bully, ya, karena ternyata tindakan atau aktivitas bully itu sangat menyakitkan dan mendatangkan penderitaan. Kita akan mencoba untuk melihat berangkat dari istilah bully. Ternyata saya lihat Bapak Ibu sekalian, kata bully itu adalah berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya mengganggu, menggertak, mengganggu. Nah, dalam padanan kata bahasa Indonesia, kita seringkali mendengar juga kata perundungan. Ya, tindakan bully atau bullying itu sama dengan perundungan. Kata ini tidak begitu familiar dalam pendengaran kita. Tetapi seringkali kita merangkai kata perundungan ini dalam ungkapan kalimat-kalimat dirundung duka, dirundung malu, ya, dirundung kesusahan dan seterusnya. Ya. Ternyata dari kata itu secara tidak sengaja kita juga pernah mengucapkan meskipun secara tidak kita ketahui secara jelas sebenarnya tindakan perundungan atau bully itu menjadi bagian atau aktivitas yang dekat, akrab dalam keseharian kita. Ambil saja contoh. Praktek bully atau perundungan itu dikategorikan sebagai tindakan kekerasan baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Jadi secara fisik maupun psikis. Ya, dalam beberapa waktu terakhir ada seorang anak yang sedang menjual kue
Kue apa yang dalam masyarakat kita tidak begitu terkenal? Apa Mas Iko? Kue apa? Jangkalote? Jalangkote, wah balik. Jalangkote ya. Itu dari Sulawesi sepertinya. Nah, ketika anak ini mengalami tindakan bully dari orang-orang yang lebih tua dari usianya, dalam tayangan video itu begitu menyakitkan bagi yang melihat. Ketika dia pulang diceritakan bahwa anak ini langsung menemui adiknya yang ternyata umurnya masih beberapa bulan. Dia berkata bahwa dia tidak bisa lagi membelikan popok bagi adiknya. Siapa enggak miris Bapak Ibu sekalian, anak-anak? Diceritakan seperti itu. Dan beberapa tindakan bully yang lain, perundungan. Oleh karena itu, karena tindakan yang dikategorikan kekerasan baik fisik maupun psikis, maka boleh dikategorikan diantaranya praktek-praktek yang mengandung unsur kekerasan secara fisik. Yaitu, apa saja? Misalnya, memukul, ya, memukul, menendang, menampar, apalagi anak-anak, Bapak Ibu, menyakiti orang lain. Pokoknya yang membuat secara fisik itu orang lain tersakiti. Itu secara fisik. Secara psikis, yang secara psikis adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Mengucilkan, tidak dijadikan teman, ya, temannya dikucilkan, mengatakan hal yang bohong atau memfitnah, ya. Berarti bisa juga tindakan ngerasani, ya, membicarakan orang lain yang cenderung negatif. Atau juga hal-hal yang kemudian membuat orang lain itu tidak bisa menikmati hidupnya itu aman, ya, karena tindakan dari sebagian orang, sebagian anak, oknum orang dewasa maupun oknum anak. Kalau di sekolah kemudian muncul aktivitas perpeloncoan, ya, jadi tingkat yang lebih tinggi, kemudian ketika memberikan orientasi kepada adik-adik kelasnya atau tingkat yang lebih bawah, itu dilakukan peloncoan, ya, sekarang tidak boleh lagi, ya, dan seterusnya. Intinya, Bapak Ibu sekalian, tindakan bully atau perundungan adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan seseorang tidak merasa nyaman dalam hidupnya, tidak mendapatkan kebebasan untuk menikmati hidupnya. Tentu saja ini yang mendatangkan penderitaan. Dalam bahasa Alkitab, kita ditunjukkan, diberitahu segala sesuatu yang tidak dapat memberikan damai sejahtera. Ya, pernahkah Bapak Ibu mengalaminya? Tidak damai sejahtera karena disebabkan oleh tindakan perlakuan orang lain. Semoga jikalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita bukan salah satu dari sosok atau orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku perundungan. Karena itu sangat ditentang, sangat tidak diperbolehkan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam ajaran kita. Nah, bagaimana ketika kemudian kita harus melihat jati diri kehidupan orang percaya, orang Kristen? Tentu seringkali kita berkata-kata, kita mengatakan menjadi orang percaya, orang Kristen itu harus banyak melakukan tindakan kasih, mengasihi. Meskipun berulang kali kita lakukan mengasihi, mengasihi, mengasihi. Dapatkah, mudahkah itu kita lakukan? Mari kita introspeksi, mengevaluasi hidup kita masing-masing. Akankah sebuah tindakan, ucapan kita, perilaku kita yang kita lakukan itu adalah kategori tindakan perundungan terhadap saudara kita atau sesama kita? Mari kita evaluasi. Saudara, ada sebuah ungkapan dalam tulisan seorang penulis besar yang saya baca dalam buku Pelayanan yang Kreatif, ya, buku Pelayanan yang Kreatif, karya Henry
Nouwen, Bapak Henry Nouwen, itu menuliskan demikian, saudara-saudara. Apa yang membuat kita menjadi manusia? Bukanlah otak kita, tetapi hati kita. Mari kita renungkan. Yang membuat kita menjadi manusia bukan hanya otak kita, tetapi hati kita. Apa yang membuat kita menjadi manusia bukanlah kemampuan kita berpikir, melainkan kemampuan kita untuk mengasihi. Bukankah ini sejalan, saudara-saudara, dengan perintah Tuhan di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab, kita diperintahkan untuk mengasihi. Dan itu yang menjadikan kita menjadi manusia yang seutuhnya, sesungguhnya. Jadi, saudara-saudara, meskipun kita diperlengkapi dengan kemampuan kecerdasan secara intelektual, kemampuan berpikir, kita juga diberikan akal sehat, akal budi oleh Tuhan, pikiran yang sehat. Tetapi yang menjadikan kita menjadi manusia yang memberikan damai sejahtera adalah bukan hanya semata itu. Tetapi bagaimana kita mampu untuk mengasihi. Terkait dengan itu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 17. Dalam judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Di manakah letak dari pesan sabda Tuhan pagi hari ini? Saudara, saya ingin menyampaikan, kalau kita lihat perikop bacaan kita yang sudah disampaikan oleh salah seorang anggota majelis jemaat tadi, satu perikop mulai dari ayat 1 sampai ayat 26, itu ternyata terbagi di dalam 3 poin inti doa Tuhan Yesus. Yang pertama, ayat 1 sampai 8 itu berisi tentang doa Yesus untuk dirinya, untuk Tuhan Yesus. Ya. Lalu yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-19 itu berisi doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Lalu yang ketiga, ayat 20 sampai 26 itu adalah doa Tuhan Yesus untuk semua orang percaya. Jadi bagian satu perikop ini, doa Tuhan Yesus tergolong doa syafaat. Ya, doa untuk menyangkut banyak hal. Seperti yang seringkali kita ungkapkan. Nah, secara khusus yang kita tekankan pada saat ini, karena ayat 1 sampai ayat yang ke-11, penekanan kita hanya sampai kepada 2 poin. Doa Tuhan Yesus untuk dirinya dan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1, di dalam ayat 1, kita ditunjukkan dengan sebuah ungkapan permohonan dari Tuhan Yesus. Saya membacakan sebagian saja dari bagian perikop ini. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, kata permuliakanlah dalam bagian yang pertama ini, muncul 2 kali, ayat 1 dan ayat yang ke-5. Ini penting, perlu kita garis bawahi. Untuk melegitimasi atau melegalitas mengesahkan bahwa anak dan bapa adalah satu. Ya, jadi doa poin yang pertama, bahwa antara Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu, Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi permuliakanlah anakmu, Tuhan Yesus dan Bapa dan engkau. Karena di sini ada sesuatu yang sangat mendasar untuk kita hayati, kita semakin percayai bahwa Allah Bapa
di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kesatuan dengan Allah Bapa, maka di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa untuk memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal diberikan juga kepada setiap orang yang mengenal atau percaya kepada satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Jadi ini menyangkut ilmu teologi yang biasa disebut dengan dogmatika, dogmatis, ya, doktrin yang mendasar. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara, untuk kita sampai kepada titik yakin dan percaya menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Kesatuan antara anak dan Bapa. Banyak orang kemudian bertanya-tanya dan tidak bisa meyakinkan diri dan apalagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga doa yang pertama ini berisi ucapan syukur yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Bapa yang telah dinyatakan kepada dunia. Jadi ucapan syukur Tuhan Yesus karena telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam dunia. Sehingga kita sebagai orang-orang yang boleh dikatakan sekarang ini beruntung, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, boleh dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Mengapa? Anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Karena kita telah mendapatkan kunci untuk memperoleh apa? Hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa yang menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Dan kita yang percaya itu telah mendapatkan kunci, mendapatkan memperoleh hidup yang kekal. Kuncinya apa? Tadi apa? Percaya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, doa Tuhan Yesus yang kedua, doa ini didasari bahwa murid-murid adalah milik Allah. Dan Yesus sebagai milik Allah, Tuhan Yesus mengasihi para murid, maka secara khusus Tuhan Yesus mendoakan para murid. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus telah menyapa para murid, merekrut para murid, mengajak para murid untuk menyampaikan berita sukacita, mereka menjadi percaya. Dan pada akhirnya para murid ini menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus adalah juga menjadi milik mereka. Maaf, apa yang telah menjadi milik Tuhan Yesus berarti juga menjadi milik Allah. Karena menjadi milik Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus perlu untuk mendoakan para murid. Tuhan Yesus akan segera meninggalkan dunia ini untuk menyelesaikan misi keselamatan dengan menempuh jalan kematian. Ya, jadi misi keselamatan itu dengan jalan menempuh kematian. Oleh karena itu yang seringkali kita sebut dengan jalan salib, jalan penyalipan. Itu menjadi satu-satunya jalan pengampunan bagi manusia yang berdosa, yang kemudian percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk menebus dosa manusia perlu ada korban. Ya. Jadi kalau kita masih seringkali sekarang ini mendengar ada penyembelian binatang untuk dikorbankan, itu adalah sama halnya dengan zaman perjanjian lama. Artinya apa? Untuk menghapus apa? Kesalahan. Kita tidak perlu lagi melakukan hal yang demikian karena semuanya telah diperbaharui dalam Kristus Yesus untuk menempuh jalan kematian itu sebagai misi keselamatan. Satu-satunya jalan pengampunan bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dosa itu telah memisahkan manusia dari Allah. Dan untuk menebus itu harus ada korban.
yang ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Pertanyaannya untuk kita, mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Ayat yang ke-11, mari kita baca bersama. Ayat 11, sudah menemukan? Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi, saudara-saudara, Tuhan Yesus akan segera meninggalkan para murid. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan keprihatinannya karena para murid masih ada di dalam dunia. Kalau secara bahasa manusia, Bapak Ibu, orang tua yang akan meninggalkan anaknya, tetapi kemudian mencari perlindungan untuk anak-anaknya, berarti hati orang tua apa? Tidak tega, ya, meninggalkan sendiri. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Keprihatinan Tuhan Yesus adalah sebab para murid akan banyak mengalami penderitaan karena mereka akan hidup dengan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dalam dunia. Permintaan Tuhan untuk para murid apa? Ayat 11 tadi. Ya. Peliharalah mereka dalam namamu. Untuk apa? Memelihara, menjaga. Artinya, berarti para murid ini diberikan apa? Jaminan untuk perlindungan. Ya, kalau dalam kehidupan masyarakat bangsa kita ada jaminan pengaman sosial. Apa Mas Galih? Jaminan pengaman sosial ya. Jadi yang jaminan sosial. Jadi mengcover kebutuhan orang-orang yang secara ekonomi katakanlah mereka perlu dibantu. Maka ya jejaring pengaman sosial itu diberikan. Luar biasa juga bangsa kita. Nah, permintaan Tuhan Yesus supaya memelihara para murid dalam namamu, dalam nama Bapa. Ya, jadi ayat 11 ini menarik. Ada dua hal yang terkait dengan hal ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Dalam nama Allah, memelihara para murid dalam nama Allah yang diberikan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Memelihara para murid di dalam namamu, juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Allah yang kita percaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak, nama Yesus adalah jelas di sini nama Allah. Bukan sekedar nama, tetapi nama yang berkuasa. Jadi berkuasa untuk apa Bapak Ibu sekalian? Berkuasa untuk menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus. Berkuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Berkuasa untuk menghidupkan orang mati dalam nama Yesus. Berkuasa untuk menghilangkan ketakutan dalam nama Yesus. Seperti yang orang-orang percaya lakukan dan kita lakukan ketika sedang dalam pergumulan. Akan menempuh perjalanan jauh. Kita berdoa mulai berjalan dalam nama Yesus. Kita mau mengalahkan rasa takut dan pesimis dalam hati, kita mengucapkan dalam nama Yesus. Lakukanlah itu saudara, dan biasakanlah. Karena memang dalam nama Yesus ada kuasa yang dapat memberikan apa? Tadi apa? Pemeliharaan, pertolongan. Jadi jangan dalam nama yang lain, tapi dalam nama Yesus. Apapun yang akan kita lakukan. Tentang berhasil dan tidaknya, kita serahkan saja kepada Tuhan. Ya, karena kuasa itu ada padanya. Yang penting kita ungkapkan dalam nama Yesus. Nah, itu yang pertama, saudara. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Lalu yang kedua terkait dengan bagian poin ini, kalimat ini, supaya para murid ini menjadi satu
hidup dalam kesatuan sebagai kesaksian bahwa murid-murid adalah benar-benar milik Allah. Ya. Jadi, kesatuan dalam kehidupan para murid, ya, itu menjadi kesaksian bahwa mereka sesungguhnya hidup rukun, hidup yang kompak, hidup yang sehati sepikir, dan itu perlu terus dilakukan untuk terus ditumbuhkan semangat kesatuan dalam kehidupan para murid. Dan ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita buka. Ada sesuatu yang ketinggalan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Melengkapi kekuatan kita untuk menghayati bagian dari poin ini. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Mari kita buka. Bersama-sama lagi kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus, nama yang berkuasa di dalam Tuhan Yesus, Dialah Allah. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat diselamatkan kecuali di dalam namanya. Jadi saudara, dari bagian perikop ini, Tuhan berikan pesan kepada kita untuk saat ini. Jemaat Tuhan dimanapun, terutama berangkat dari pelayanan di jemaat kita, yang perlu kita tumbuhkan dan kembangkan sampai hari ini. Mari kita membangun kehidupan jemaat yang sehati sepikir dalam jemaat. Demikian pula di dalam kehidupan keluarga, sehati sepikir. Maksudnya adalah ketika dalam kehidupan jemaat, para majelis jemaat selalu memikirkan dan melayani yang terbaik untuk jemaat. Ketika dalam kehidupan keluarga, tentu kita berharap bahwa para orang tua itu selalu akan mengingat, mendoakan, dan mewanti-wanti anak-anaknya. Apalagi sebagai bentuk kasih sayang yang ditumbuhkan, yang tumbuh dalam keluarga, dalam jemaat, itu adalah bagian dari ungkapan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita. Nah, karena kita telah disayangi dan dikasihi oleh Tuhan, kita juga didoakan oleh Tuhan sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan. Kita dipelihara sedemikian rupa, dilindungi, diberikan jaminan untuk senantiasa mendapatkan keselamatan, keamanan, maka kita perlu mengucapkan syukur dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan ungkapan syukur inilah yang akan menandai kehidupan kita dalam pelayanan di gereja. Khususnya saya mengingatkan seperti yang di awal tadi sampaikan, bahwa minggu depan tanggal 31 Mei kita akan bersama-sama masuk dalam Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Pentakosta, ya, Hari Raya ucapan syukur, untuk kita bersama-sama mengkhususkan ungkapan syukur kita bagi Tuhan melalui persembahan yang tentunya kita perlu mempersiapkan diri dengan baik supaya ucapan syukur kita berkenan kepada Tuhan. Demikian saudara untuk sabda Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita dan memberikan kekuatan untuk kita untuk saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Kidung Pasaman Jawi 195, bait 1 dan bait yang kedua, Kulo Datan Badhe Rimah. Kidung Pasaman Jawi 195, bait 1 dan 2, Kulo Datan Badhe Rimah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita dalam ibadah saat ini akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Mari dimohon semuanya bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Mari kita akan berdoa syafaat, saudara. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, kami datang kembali dalam ungkapan syukur kami, ya Allah, melalui pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kami telah menerima sabda-Mu yang sungguh membangkitkan semangat dan kekuatan kepada kami, bahwa sesungguhnya Engkau senantiasa mempedulikan kami, Engkau menyayangi kami, bahkan ketika Engkau akan pergi meninggalkan para murid dan meninggalkan dunia ini, Engkau telah memintakan bagi kami pemeliharaan yang memberikan jaminan kepada kami dan perlindungan kepada kami.
Karena itu kami tidak boleh takut dan khawatir. Bapa, kami percaya akan seluruh sabda-Mu yang sungguh memberikan kekuatan baru bagi kami. Perkenankanlah kami nyatakan, ya Allah, ungkapan permohonan kami terkait dengan pelayanan gerejawi yang terus perlu kami rencanakan dan kami lakukan dengan kesetiaan. Berkatilah ya Allah seluruh anggota majelis jemaat, baik di wilayah induk maupun di pepantan, supaya kami tetap dapat melakukan panggilan-Mu untuk melayani yang terbaik, bahkan tetap dapat menunjukkan sebagai bagian dari kesaksian kami kepada orang lain. Tuhan, kesungguhan warga jemaat untuk berbakti kepada-Mu menunjukkan akan kesatuan di antara kami sebagai gereja Tuhan. Dan kami juga menjadi satu dengan Engkau. Bapa, berkatilah seluruh rangkaian kegiatan gerejawi yang harus kami lakukan dan tunaikan dengan penuh kesukacitaan. Bapa, kami juga teringat akan saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang saat ini berada di rumah masing-masing maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapa, Engkau yang mengetahui keadaan mereka satu persatu. Kami mohon juga ya Allah, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka beroleh kesembuhan karena kuasa nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon berkat Tuhan untuk anak-anak kami yang sampai hari ini terus mengharapkan masa depan mereka yang terbaik dalam studi, dalam melakukan dan mencari peluang-peluang untuk bekerja, serta yang mencari dan menemukan pasangan hidup. Bapa, tuntunlah dan berkatilah anak-anak kami supaya mereka memperoleh setiap harapan-harapan yang baik yang Tuhan mau dan kehendaki untuk mereka lakukan dengan kesetiaan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat dimanapun saat ini berada, yang terus melakukan pekerjaannya meskipun dalam himbauan-himbauan yang sungguh sangat membatasi kami untuk bergerak dan beraktivitas seperti sedia kala. Namun demikian kiranya tetap dapat kami lakukan demi untuk keamanan kami dan kebaikan kami. Berkatilah seluruh pekerjaan-pekerjaan warga jemaat apapun bentuknya, yang positif, yang baik, kiranya akan memberikan berkat. Tuhan, kami juga memohon campur tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami yang terus sampai hari ini menata dan menyikapi seluruh keadaan dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami beserta seluruh jajarannya, mulai tingkat pusat sampai daerah, agar mampu untuk menghimbaukan hal-hal yang penting untuk kami ikuti bersama demi kebaikan. Tuhan, tenaga medis yang saat ini terus melakukan panggilannya dengan menyerahkan hidupnya sedemikian rupa, sebuah tugas yang sungguh sangat mulia. Bapa, berkatilah mereka, lindungilah mereka dengan kuasa nama-Mu yang akan menjadi jaminan perlindungan bagi mereka. Kami serahkan ya Allah seluruh kekhawatiran di dalam diri mereka, agar hanya di dalam penyertaan Tuhan saudara-saudara kami ini memperoleh upah dari setiap jerih lelah mereka. Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghimpun persembahan pada saat ini. Akan dituntun atau dipandu oleh anggota majelis jemaat untuk kita menyerahkan persembahan kita. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita ungkapkan rasa syukur kita atas berkat dan rahmat yang datangnya dari Tuhan dalam bentuk persembahan. Akan tetapi sebagai dasar
dalam kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan pengumpulan persembahan kita iringi dengan memuji dari Kidung Jemaat 450, kita pujikan ayat 1 dan 2. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita satu dalam doa. Sungguh besar kasih penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga saat pagi ini Engkau bolehkan kami masih menikmati hidup dan kehidupan ini dalam keadaan baik. Ya Allah, kami anak-anak-Mu yang bersekutu dalam doa, bersatu hati, berserah dan bersyukur walau keberadaan kami saling berjauhan. Kami telah pun mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Semoga persembahan ini berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu, terlebih bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan berkat-berkat yang sudah kami terima dari-Mu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan,
berikanlah roh kebijaksanaan, agar boleh mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri kegiatan ibadah ini. Berkati kami satu demi satu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluarga-keluarga milik Tuhan yang sungguh sangat dikasihi oleh Allah, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita persiapkan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 292. Kita pujikan bait yang pertama saja, Sang Roh Suci Roing Katresnan. Kita akan pujikan bersama untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dan pulanglah untuk masuk ke kehidupan yang Tuhan sediakan. Dan mari kita akhiri bersama untuk menerima berkat Tuhan yang demikian. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan dan kasih, dan Roh Kudus sumber hikmat dan pengertian, akan senantiasa tercurah atas saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.